karena dia sebagai korban. Tapi karena dia melakukan kesalahan, dia tetap dihukum, tapi paling ringan dibanding aktor intelektualnya gitu, dibanding dalangnya. Nah, Anda kalau merasa bukan dalang, ya Anda sebaiknya menyerahkan diri gitu. Karena apa? Yang dipenjara nanti otomatis ya dalangnya gitu. Asal Anda jujur, terus terang seperti apa, apapun yang misalkan Anda makan atau misalkan Anda ambil itu misalkan memang kondisinya darurat, Anda bisa menjelaskan itu gitu. Atau misalkan bukan Haji Asmadi yang jual, anaknya. Anaknya yang pertama jual ke Haji Arab. Kagak belum keputusan Hajar udah bangun tanah. Ya udah di DP nama Haji Arab waktu itu berapa ratus juta udah masuk DP. Sampai jalan terus katanya ini akhirnya dibongkar kan sama Haji Arab karena dia ngasih DP, mungkin kesepakatan sama anaknya. DP bisa dibangun, bisa diproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita sebelumnya mau menjelaskan tentang kasus Casey Al-Mansur. Jadi saya sebenarnya sudah komunikasi dengan beberapa orang yang ya teman-teman tahu lah. Saya sudah pernah menjelaskan orang dalam si Jaman ini ya. Nah, soal si Arab ini, saya sebelumnya pernah menjelaskan bahwasanya si Arab ini ya sering ngobrol dengan Yusuf Mansur di kolam di Dago. Ya otomatis karena sebenarnya kalau melihat dari cara Yusuf Mansur membela si Arab ini udah kelihatan ya. Tapi memang lebih konkretnya lagi itu informasi dikumpulkan dari banyak pihak gitu ya. Dari saksi-saksi di lingkungan sekitar dan mungkin dari beberapa ya narasumber yang bisa dibilang mengetahui gitu ya. Oke teman-teman, kita lihat dulu ini video dari Toibah TV dan saya nanti akan menjelaskan ya teman-teman. Yuk cek dot. Bukan Haji Asmadi yang jual, anaknya. Anaknya yang pertama jual ke Haji Arab. Kagak belum keputusan Hajar udah bangun tanah. Ya udah di DP nama Haji Arab waktu itu berapa ratus juta udah masuk DP. Sampai jalan terus katanya ini akhirnya dibongkar kan sama Haji Arab karena dia ngasih DP, mungkin kesepakatan sama anaknya. DP bisa dibangun, bisa diproses. Belum bilang sama keluarganya yang lain. Dibangun sama Arab. Iya. Arab jual. Arab udah masalah unit tuh baru dibikin fondasi sama kaplingan. Itu orang udah pada DP semua. Itu udah banyak DP di unit. Tapi dia belum bayar penyemprotnya. Itu tahun berapa ya? Ya, udah 3 tahun kemarin. Ada 3 tahun. Iya, Arab udah bangun. Iya. Dia diterima DP. Diterima DP. Apa dari DP doang Dari DP. dibangun. Cuma istrinya Pak Haji Madi belum tahu bahwa tanah ini udah dijual sama anaknya. Akhirnya digusur sama Ali Ahmadi. Terus Arabnya udah bangun aja. Sama keluarganya, pada datang kemari diusul nih gimana. Pas ternyata di ini masuk 500 juta. Dia. Kalau nggak salah dimasuk 500 juta, istrinya belum tahu. Tapi istrinya nggak tahu. Terus istrinya ngusul, bisa dulu ini, cuma ini tak udah dibangun. Tapi akhirnya pembayaran kemarin. Ngasih ke Yusuf Mansur. Kayak cuma tuh apanya? Yusuf Mansur yang bayar nih. Karena ini lantai. Lunasin ke pemilik yang itu. Pertama. Iya. Yang pertama udah dilunasin tanahnya Sama sama Yusuf Yusuf Mansur. Mansur. Jadi sekarang punya Yusuf Mansur. Sekarang tanah ini punya Yusuf Mansur. Iya, Yusuf Mansur. Nah, yang pemilik rumah yang sekarang. Bangunannya punya Arab, tanahnya punya Yusuf Mansur. Iya. Jadi orang-orang ini beli rumah, bikin rumah ini belinya ke Arab. Karena ya Arab yang masalah ini. Arab semua yang beli rumah ini. Tapi tanahnya punya Yusuf Mansur. Iya, sekarang karena udah itu setelah udah masih tanah si dipasarin. Arab, waktu Arab jualin masih tanah Arab. Karena yang punya ngerti dan tadi lunasin tanah ini, terus usul sana Berarti Yusuf Mansur yang Arab ada kerjasama dong. Ya ada, emang kerjasama dia. Kan Arab itu anak buahnya Yusuf Mansur juga kan. Oke. Arab itu anak punya. Nah, sekarang rumah ini bangunannya punya Arab, tanahnya punya Yusuf Mansur. Iya. Saya ini yang terakhir, Pak. Belum punya jauh. Karena Yusuf Mansur itu yang lunasin tanah ini. Arab tadi beli doang. Ada beli doang. Yang masih ke Haji Ahmadi itu keluarganya Yusuf Mansur. Enggak, ya Arab itu. Jadi status tanah ini tetap Yusuf Mansur. Yusuf Mansur, yayasan. Orangnya yang Yusuf Mansur anak buahnya sini sekretaris Yusuf Mansur. Ada anak buah yang tinggal sini. Ada di sini Ada tinggal satu. dua orang. Iya 2 orang. Siapa tuh?
Pak Padi. Pak Padi satu lagi siapa? Sadling aja tuh. Nggak kenal kami hati. Nah ini kalau korban-korban Siti Al-Mansur ini kan mereka kan di rumah sini. Hah? Arab kan kabur. Iya. Itu termasuk yang apa? Yang dibangun oleh Arab. Yang ini bukan. Iya, iya benar. Ini bangunan Arab. Tapi kan mereka nggak bisa dapat rumahnya. Yang korban ini. Ya karena unit udah dijual sama yang ini yang pertama. Yang jadi gini loh Pak. Pertama itu udah dijual sama Arab ya kan, jual ini udah ini tangan pertama dah maksudnya dialihkan, dioper alih ke Yayasan Yusuf Mansur. Nah, mungkin sepihak dipasarin lagi karena ini pembayaran mandeknya karena ini nggak bisa mengunjungi surat. Jadi yang jual ke Kaisar Mansur tetap Arab. Iya Arab. Kalau yang sekarang mungkin nggak tahu nih, bisa juga Yusuf Yang Mansur. dijual ke Yusuf Mansur Arab. Ya antara duanya ini sanggup tahu tuh. Alamat belakangnya apa Pak? Jalan Ki Haji Dewantoro, RT 06 RW 1 Gondong. Kelurahan Gondrong. Cipondo maksudnya. Cipondo. Ini sampai sana bos. Ya, oke itu videonya teman-teman. Nah, teman-teman di sana dijelaskan ya sama pihak yang menjadi saksi karena orang sana juga ya. Dia itu menjelaskan si Arab ini membeli tapi belum lunas dan akhirnya dilunasi sama Yusuf Mansur. Nah, ini mungkin ya. Apakah ini kan sepengetahuan warga Yusuf Mansur yang melunasi. Pertanyaannya adalah apakah memang proyek ini awalnya memang proyek milik si Arab? Terus kemudian karena memang tanahnya mungkin belum dilunasi sama Arab ini dan Arab ini mungkin juga sedang mengerjakan proyek Yusuf Mansur, sehingga Arab ini mungkin menawarkan kepada Yusuf Mansur. Jadi ibarat kata kayak gini ya, kalau Betawi apa ya, Bang kali ya, nih Bang Cup gitu misalkan gitu ya. Bang Ucup, nih gue beli tanah nih, gue lagi bikin perum, tapi tanahnya belum lunas nih, yang punya nagih mulu, gimana nih? Ini proyek buat kamu aja lah, gue bagian bangunnya aja, gue bagian yang kerjanya aja, jadi ini proyek buat kamu gitu ya. Nanti tapi kamu lunasi, nanti yang urusan bangun kontraktornya saya gitu, pengembangnya. Gimana Bang Cup? Oke, deal. Kayak gitu mungkin ya. Setelah itu ya dilunasi lah sama si Bang Ucup ini. Tapi ketika dilunasi, karena itu si Arab ini kerja sama Yusuf Mansur, jadinya jadi pemasukan DP kayak gitu jadi masuknya ke Ucup. Misalkan ini penggambaran aja ya, masuknya ke Ucup. Tapi karena si Ucup itu lompat tingkah gitu, misalkan ini kan kita cuma analis saja ya. Jadi akhirnya si Ucup ini mungkin nggak ngasih uang buat pembangunan sama si Arab ini, karena memang perjanjian awalnya dengan si Arab ini mungkin masyarakat dengan si Arab setahunya, jadi ya Arab lah yang ditagih. Nah tapi Ucup ini kan ibaratnya bosnya gitu, jadi si Arab ini harus menutupi gitu misalkan. Nah oleh karena itu si Arab ini kalau disuruh ngapa-ngapain ya mau. Dia juga mungkin punya ketergantungan dari masalah kehidupan dia ke Bang Ucup ini mungkin ya. Ini kan cuma analisa. Nah teman-teman, ini saya mencoba menyarankan gitu ke Arab ya. Ya Arab, kalau misalkan ente gitu ya, saya nggak tahu Arab ini Arab nama asli atau beneran atau bukan ya. Setahu saya sih ada apa namanya, itu penggambaran gitu. Jadi bukan nama aslinya. Si Arab ini seharusnya dia itu menyerahkan diri. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau Anda menyerahkan diri, Anda mempertanggungjawabkannya, tapi Anda merupakan juga korban dari misalkan ya dari pihak pertama, pihak utama, pihak dalangnya, maka hukuman Anda akan paling rendah. Karena apa?
masih ada pihak yang memang seharusnya yang paling bertanggung jawab yang menggunakan uang-uang tersebut gitu, dan kamu hanya menjalankan perintah dia gitu. Ya kalau si Arab lihat ini ya mungkin saya akan menjelaskan. Contoh misalkan ya, ada koruptor besar ya, contoh nggak koruptor lah, ada cerita pembunuhan ya dari seorang polisi gitu ya, yang mana polisi ini dijadikan tumbalnya gitu, karena persidangannya itu berbelit panjang dan akhirnya menemukan bahwasanya ada kejadian-kejadian yang di luar apa ya, skenario gitu ya, di luar skenario yang ya mungkin waktu di BAP itu ternyata berbeda gitu ya. Nah ternyata si polisi ini nggak ditahan, bukan nggak ditahan tapi paling ringan tahanannya gitu, sehingga polisi ini tetap bisa apa ya, ibaratnya bisa survive gitu ke depannya, karena pekerjaannya masih diberikan kepada dia karena dia sebagai korban. Tapi karena dia melakukan kesalahan dia tetap dihukum, tapi paling ringan dibanding aktor intelektualnya gitu, dibanding dalangnya. Nah karena kalau merasa bukan dalang ya Anda sebaiknya menyerahkan diri gitu. Karena apa? Yang di penjara nanti otomatis ya dalangnya gitu. Asal Anda jujur terus terang seperti apa, apapun yang misalkan Anda makan atau misalkan Anda ambil itu misalkan memang kondisinya darurat, Anda bisa menjelaskan itu gitu. Atau misalkan Anda terpaksa karena harus membangun misalkan kayak pesantrennya, ya Anda harus jelaskan itu gitu. Menurut saya kayak gitu. Tapi kalau Anda dalangnya ya berarti sama aja gitu. Ya teman-teman, ini cuma saya garis bawah ya, ini cuma kiasan atau cuma cerita ngawur aja gitu, atau cuma analisa aja. Jadi ya jangan disangkut-sangkut lah. Kalau ada yang marah ya marah-marahlah sendiri. Oke teman-teman, itu ya saran saya kepada Arab ini ya. Yang jelas mencari Arab ini nggak sulit teman-teman. Saya cuma ngasih tahu itu ya. Sampai di sini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.